wabarakatuh. Pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga baik ya. Karena ini baru masa pandemi, jadi kita tidak bisa saling tatap muka. Jadi hanya bisa via daring gitu ya. Nah, semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Terutama kalau kalian anak-anak ingin pergi atau berbelanja, ikut ibunya atau ayahnya, jangan lupa memakai masker. Nah, karena masker itu bisa mencegah virus itu. Dan jangan lupa minum vitamin, nah selalu minum vitamin supaya badan tetap sehat terus. Dan jangan lupa tidur itu harus cukup waktu. Jadi tidur siang dan juga ada tidur malam juga harus cukup itu. Oke, benar ini ya kabarnya baik-baik saja. Oke. Terus hari ini kita akan belajar tentang perkembangan wilayah di Indonesia ya. Sebelumnya kan Bapak sudah ngirim materinya di grup WhatsApp ya. Nah, jadi kalian nanti bisa membaca-baca, dibaca-baca lagi materinya di grup WhatsApp yang sudah Bapak buat. Nah, nanti bisa dibaca lagi. Terus di sini Bapak cuman akan menjelaskan sedikit pengertian dari wilayah-wilayah Indonesia, terutama apa saja begitu. Oke, langsung saja. Materi kali ini adalah perkembangan sistem administrasi di wilayah Indonesia ya. Jadi sistem-sistem yang ada yang di Indonesia atau wilayah-wilayah. Oke. Yang pertama itu sebelumnya anak-anak udah pernah tahu belum perkembangan wilayah Indonesia itu bagaimana ya kan? Belum tahu kan? Nah, tadi pada awal wilayah di Indonesia itu pada awalnya itu hanya 8 provinsi ya. Itu pada tahun 45 ya, tepatnya itu 19 Agustus 1945 itu pada masa penjajahan. Nah, itu yang ditetapkan oleh PPKI ya. PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu yang ditetapkan ada 8. Nah, 8 itu yang pertama meliputi Sumatera, Provinsi Sumatera, terus ada Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, terus ada Sulawesi, terus ada Kalimantan, terus Kepulauan Nusa Tenggara, dan juga ada Maluku kan. Nah, seiringnya waktu tahun itu kan itu masih berkembang terus dan berkembang terus. Pada tahun 1950 Provinsi Indonesia jumlahnya ada 11. Nah, itu dan 11 itu ada menjadi yang terutama di wilayah Sumatera ya. Di Provinsi Sumatera itu sudah terpecah menjadi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Itu. Terus pada tahun 56 itu jumlah provinsi Indonesia menjadi 15 provinsi. Nah, pada terus seiring tahun berganti 57 sampai 60 tahun itu provinsi Indonesia berjumlah 20, 21. Pada akhirnya pada tahun 2004 bahkan ditetapkan jumlah provinsi di Indonesia ada 34 sampai sekarang tahun ini ada 34 provinsi di Indonesia. Nah, adapun provinsi di Indonesia itu ada 34. Ada yang pertama dari Sabang itu ada Aceh, terus Sumatera Barat, Sumatera Utara, terus ada Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Tenggara Barat, Timur, Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Barat, Selatan, Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat. Nah, mungkin itu materi provinsi 34 tadi mungkin itu. Nah, itu tadi adalah provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 34 provinsi.
Sekarang kita masuk wilayah laut Indonesia ya. Nah, di Indonesia ini itu dengan wilayah laut yang cukup luas. Nah, kita juga patut berbangga nih kepada kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib bangga karena di Indonesia itu wilayah lautnya sangat luas sekali. Terus wilayah daratnya juga beribu-ribu pulau bahkan luasnya. Terus di Indonesia juga diakui oleh seluruh dunia, yaitu kepulauan terluas di dunia itu ada di Indonesia. Kita harus bangga jadi anak Indonesia ya. Nah, karena diakui di dunia itu karena dengan ribuan pulau yang tersebar di Katulistiwa itu juga itu terletak sangat strategis. Nah, strategis dan posisi silang itu. Dan yang bagusnya lagi yang berada di benua, kita berada di antara benua Asia dan Australia serta ada Samudra Hindia juga Pasifik. Itu. Nah, pada zaman dahulu pada saat proklamasi 1745 itu di Indonesia masih menganut sistem teritorial ZN Maritim itu sejak tahun 1939. Nah, laut Indonesia itu wilayah Indonesia cara menganunya ada 3 mil diukur dari garis air terendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia. Itu menetapkan tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada tahun 1960 luas wilayah Indonesia itu dengan 65% wilayahnya terdiri dari atas laut dan perairan. Nah, Indonesia itu berdasarkan KHLI atau Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 82 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu satu ada batas laut teritorial yaitu 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas. Nah, yang kedua ada batas landas kontingen atau sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Nah, terus yang ketiga ada zona ekonomi eksekutif atau ZEE, singkat ZEE. Ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Nah, seiringnya terus berjalan, terus wilayah laut Indonesia itu berdasarkan Konvensi Hukum Laut Jamaika tadi, perairan laut teritorial Indonesia terdiri atas 3 bagian tadi, ada teritorial, ada batas landas kontingen dan juga ada ZEE. Nah, itu. Nah, untuk kepentingan persahabatan antar negara, maka dalam Konvensi Hukum Laut tersebut ditetapkan adanya lintas damai melalui laut teritorial ya, yang dimaksudkan untuk lintas damai antara jalur wilayah teritorial yang boleh digunakan oleh pihak asing atau negara asing selain negara Indonesia itu sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban dan keamanan negara yang berkedaulatan. Jadi itu adalah batas wilayah atau jalur yang boleh digunakan untuk transportasi dari negara asing itu boleh asal tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh berbagai negara. Nah, itu laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah, laut juga berfungsi memperlancar hubungan transportasi tadi. Nah, juga kekayaan tergantung di dalamnya sangat menopang kehidupan rakyat. Nah, banyak kan di negara Indonesia ini banyak mata pencarian sebagai nelayan pelaut itu banyak di Indonesia. Jadi kita harus juga saling merawat laut-laut yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu untuk mencegah kerusakan lingkungan laut, maka beberapa usaha yang dapat dilakukan adalah satu, membatasi penggunaan beberapa macam alat penangkap ikan. Dan menangkap ikan itu yang membahayakan bagi terumbu karang, misal menangkap laut dengan cara membom atau menggunakan bahan peledak, itu kan bisa merusak ekosistem alam yang ada di bawah laut, misal terumbu karang tadi. Nah, yang kedua adalah mencegahnya perangkap ikan merupakan pukat harimau dilarang guna melindungi berbagai ikan tertentu.
Nah, yang ketiga ada memperhatikan daerah, jalur, dan musim penangkapan. 4. Mencegah pencemaran dan kerusakan, melakukan rehabilitasi dan budidaya sumber daya ikan. Harus membatasi daerah penangkapan, pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan lingkungan, membuat undang-undang untuk melindungi penyu, dan melindungi pantai tempat penyu bertelur, dan juga yang terakhir mengeluarkan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 1974 tentang pengawasan pelaksanaan eksploitasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai untuk menjaga terpeliharanya lingkungan laut. Nah, mungkin dari yang Bapak sebutkan tadi, Bapak jelaskan, mungkin anak-anak sudah jelas. Jadi kalau tidak jelas, bisa tanya langsung ke Bapak dengan cara nanti di grup dengan menanyakan apa yang susah gitu. Nah, terus mungkin cukup sekian dari Bapak untuk penjelasan materi. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup WA karena Bapak sudah menyampaikan di grup WhatsApp tentang materi dan soal-soal sudah saya Bapak kirimkan di grup tersebut. Jadi kalau ada masalah atau Anda kurang atau adik-adik kurang paham itu bisa ditanyakan lewat grup WA yang sudah Bapak buat. Oke, terima kasih. Sekian. Kalau Bapak banyak salah, mohon maaf ya. Akhirnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.